Hai, apa kabar adik-adik semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap bersemangat, bahkan semakin antusias. Karena hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang literasi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat fundamental. Kepemimpinan menjadi fondasi untuk apapun yang akan kita bangun di atasnya. Baik itu organisasi, baik itu institusi, komunitas, negara, bahkan kepemimpinan menjadi fondasi yang sangat penting untuk membangun kehidupan pribadi kita. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di dalam seminar-seminar kepemimpinan adalah model pemimpin seperti apa sih yang paling ideal untuk memimpin sebuah organisasi, institusi, atau bahkan memimpin sebuah negara. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang saya percaya beberapa dari adik-adik juga pernah mengalaminya atau berada di situasi seperti ini. Jadi, pada saat lampu menyala merah di sebuah lampu lalu lintas, seharusnya semua kendaraan berhenti. Semua pemakai jalan berhenti. Betul? Lalu, tiba-tiba lampu menyala kuning. Dan pada saat lampu menyala kuning, kendaraan atau sepeda motor yang paling depan atau berada di deret yang paling depan tiba-tiba tancap gas dan melaju. Dan kemudian diikuti oleh kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Nah, padahal pada waktu lampu menyala kuning itu artinya apa? Tancap gas. Bukan. Lampu menyala kuning artinya bersiap-siap, berjaga-jaga, waspada. Tapi ini lampu menyala kuning langsung tancap gas. Dan menariknya, semua yang di belakang mengikutinya padahal mereka tahu bahwa untuk melaju harus menunggu lampu menyala hijau. Nah, itulah kepemimpinan. Sepeda motor yang ada di darat paling depan dan kemudian diikuti oleh kendaraan yang di belakangnya, itulah pemimpin. Nah, saya tahu bahwa ini adalah contoh yang negatif. Tetapi poin yang saya maksud di sini adalah bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang menginisiasi perubahan situasi dan kondisi. Kebetulan saja di sini adalah contoh yang negatif yang saya sampaikan tadi. Jadi kata kunci dalam kepemimpinan yang pertama adalah perubahan. Arah perubahan positif atau negatif sangat tergantung pada nilai-nilai hidup yang dipegang oleh si pemimpin. Nah, sehingga kata kunci kedua dalam kepemimpinan adalah nilai. Jika nilai hidup yang dipegang oleh pemimpin merupakan nilai-nilai yang positif, maka perubahan situasi dan kondisi akan mengarah pada peningkatan nilai atau perubahan yang positif. Orang-orang yang mengikuti akan bergerak ke arah yang positif. Tapi sebaliknya, jika pemimpin memegang nilai-nilai hidup yang negatif, maka perubahan juga akan mengarah pada situasi dan kondisi yang negatif. Orang-orang yang mengikutinya pun akan bergerak ke arah yang negatif. Sebagai contoh, jika pemimpin memegang nilai kejujuran sebagai nilai hidupnya, maka ia akan menginisiasi budaya transparansi. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebaliknya, jika pemimpin memegang nilai kebohongan, maka ia akan menginisiasi budaya manipulasi. Makanya ada beberapa pemimpin yang ketahuan bohong, ketahuan salah, ngeles. Tahu ya ngeles? Ngeles itu bukan mengikuti les pelajaran, maksudnya adalah memakai dalih kebohongan atau beralasan untuk kemudian menutupi kesalahannya dan sebaliknya tidak mengakui secara jujur atau terbuka kesalahan yang dia lakukan dan minta maaf. Jadi sekali lagi, perubahan ke arah positif atau negatif sangat ditentukan oleh nilai-nilai hidup yang dipegang dan diaplikasikan oleh pemimpin. Dengan demikian, nilai
menentukan perubahan. Mentransmisikan nilai sampai menjadi sebuah perubahan dapat dilakukan dengan dua cara. Intimidasi atau inspirasi. Apa bedanya? Intimidasi menuntut perubahan pada orang lain. Sedangkan inspirasi menuntut perubahan pada diri sendiri. Pemimpin yang intimidatif akan selalu berusaha mengubah orang lain. Jadi dalam kepemimpinannya, dia akan selalu berfokus pada bagaimana orang lain bisa berubah mengikuti apa yang dia harapkan. Makanya sekali lagi, kalau nilainya positif, walaupun dia mencoba orang lain mengikuti nilai yang positif itu, tetapi kalau dilakukan secara intimidatif, maka perubahan ke arah nilai yang positif itu tidak dilakukan dengan sebuah kesadaran. Nah, sebaliknya, jika nilai hidup yang dipegang adalah negatif, maka yang dia lakukan kepada orang yang mengikutinya adalah mengintimidasi mereka supaya mengikuti nilai-nilai yang negatif tersebut. Nah, sedangkan pemimpin yang inspiratif akan berusaha melakukan perubahan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Sehingga proses yang dilakukannya untuk berubah ke arah yang lebih baik itu menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kata kunci yang ketiga dalam kepemimpinan adalah inspirasi. Sedangkan kata kunci yang keempat mengikuti kata inspirasi ini adalah contoh, role model, atau teladan. Teladan itu contoh, bukan telat makan edan. Ya, teladan adalah contoh. Kembali tentang nilai. Nilai merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nilai yang kita pegang kuat menjadi mindset atau cara pandang. Cara pandang akan mempengaruhi tindakan atau perilaku. Nah, perilaku yang diulang-ulang disebut habit atau kebiasaan. Kebiasaan ini akan mempengaruhi orang lain, sehingga menjadi perilaku bersama. Nah, saat kebiasaan itu menjadi perilaku bersama di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tim, dalam sebuah komunitas, maka itulah yang disebut dengan budaya. Jadi kata kunci kelima di dalam kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, kelima kata kunci tersebut jika kita rangkai, maka rangkaian kata tersebut dapat menjadi kunci jawaban untuk pertanyaan mengenai pemimpin yang ideal. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang menginspirasikan nilai hidupnya melalui peneladanan untuk mempengaruhi perubahan. Saya ulang sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama atau kita ucapkan bersama-sama. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang menginspirasikan nilai hidupnya melalui peneladanan untuk mempengaruhi perubahan. Tetapi sekali lagi, karena nilai ada di dalam diri kita, maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu pemimpin yang ideal bertanggung jawab meneladankan perubahan dirinya dan bukan menuntut perubahan kepada orang lain. Jadi pada akhirnya apa? Katakan kepada diri sendiri, mulai dari saya. Sekali lagi, mulai dari saya. Selamat berproses menjadi pemimpin yang ideal. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin.